Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali berjumpa dalam video pembelajaran tentang konsep pemikiran muslim di dalam profesi yang merupakan pertemuan ke-10 dari mata kuliah Islam dan Ilmu Pertanian. Nah, kalau kita memperhatikan bahwa seorang muslim tentu memiliki bagaimana cara berpikir sendiri dibandingkan dengan yang lain, maka kita sebagai seorang muslim tentu kita harus kembali menyelami bahwa bagaimana kita seharusnya konsep pemikiran kita di dalam menjalankan profesi yang kita miliki, terutama profesi kita di bidang pertanian. Apakah sebagai penyuluh, apakah sebagai pengusaha, sebagai manajer, sebagai konsultan, sebagai aparat pegawai negeri sipil dan seterusnya. Dan ini tentu harus menjadi bagian dari perhatian kita secara bersama-sama. Lanjut, tentu kita tahu bahwa untuk seseorang bisa sukses harus dimulai atau diawali dari pemikiran orang tersebut itu sendiri. Nah, kalau pemikirannya selalu negatif misalnya, maka kesuksesan akan sulit untuk dicapai karena belum dilakukan sudah berpikir negatif terlebih dahulu. Tetapi kalau pemikirannya senantiasa positif dan mengerjakan pekerjaan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan motivasi yang tinggi, kemudian menerima apa yang menjadi hasilnya dengan lapang dada, maka insya Allah itu akan bisa menjadi bekal bagi kita untuk mencapai sesuatu yang sukses pada masa-masa yang akan datang. Dalam ajaran Islam, maka kita disuruh belajar atau berpikir. Nah, belajar karena di dalam Al-Quran pertama kali ayat yang turun itu adalah tentang membaca. Dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi Allah di sana menekankan kepada kita bacalah, membaca. Dan membaca itu diikuti dengan kegiatan berpikir. Dan berpikir itu adalah merupakan bagian dari proses untuk belajar menggunakan akal pemikiran. Kemudian yang berikutnya disuruh berbuat atau bertindak. Jadi ajaran agama itu bukan hanya untuk berpikir, tetapi pada satu waktu juga disuruh untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Sama dengan kita memahami di profesi kita, jadi di situ juga kita disuruh bukan hanya kita mempelajari ilmu-ilmu saja, ilmu-ilmu pertanian, agribisnis, tetapi juga kita bagaimana juga caranya untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari selama perkuliahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tentu saja bahwa di dalam menjalankan kegiatan kita sesuai dengan profesi kita, jangan kita lupa bahwa itu tentu harus dilandasi juga oleh kepercayaan kita dengan benar, keimanan kita yang benar. Karena kita tahu bahwa mata kuliah kita ini kan bukan hanya berbicara tentang ilmu pertanian, tetapi juga harus dikaitkan juga dengan ilmu terkait dengan keislaman. Jadi patut untuk kita tekankan di sini bahwa tentang keislaman itu adalah merupakan bagian juga dari kegiatan yang harus kita pertimbangkan. Jadi cara kita berpikir itu akan menentukan bagaimana cara kita berbuat atau bertindak. Kemudian sesuai dengan apa yang kita tekankan di sini, bahwa sebagai seorang muslim maka kita perlu memiliki cara berpikir yang benar. Nah, seorang pebisnis kita katakan dia adalah sebagai pebisnis muslim apabila dia menggunakan atau menjalankan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bisnisnya, misalnya
atau terkait dengan profesi-profesi lainnya, maka dia dilandasi oleh pedoman-pedoman atau aturan-aturan atau landasan-landasan yang berlaku sebagaimana dia seorang muslim. Apa yang dijadikan pedoman? Tentu yang pertama adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk hidup bagi manusia, pedoman hidup bagi manusia, dan dibaca, dipelajari bagaimana sehingga manusia bisa menjalankan aktivitasnya berdasarkan Al-Quran. Kemudian pedoman yang kedua bagi seorang muslim itu adalah hadis. Dan hadis adalah merupakan pedoman yang kedua setelah Al-Quran. Hadis juga merupakan bagian dari penjelasan beberapa tentang ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas di dalam Al-Quran, diperjelas di dalam hadis. Jadi cara berpikir yang benar itu adalah apabila didasari oleh Al-Quran dan hadis, kemudian ada juga fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat para ulama dan seterusnya. Jadi sekalian, apa yang menjadi bekal kita manusia terutama terkait dengan fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi dan fungsi kita sebagai manusia dengan profesi yang kita miliki. Yang pertama adalah bekal kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan akal. Al-aqal. Nah, akal inilah yang akan membedakan, yang berfungsi membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak boleh. Nah, sehingga seseorang itu kalau dilahirkan misalnya dia tanpa akal, maka atau misalnya orang yang gila atau orang yang tidur atau belum dewasa dan seterusnya, di mana akalnya belum berjalan atau tidak normal, maka dia tidak dikenakan tanggung jawab, tidak dikenai kewajiban. Makanya dia harus memiliki akal. Kemudian dengan bekal yang kedua adalah pendengaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pendengaran. Kalau kita tidak mendengar atau pendengar kita tidak difungsikan dengan baik, maka kita sama dengan orang yang tuli. Orang tuli artinya orang yang tidak mendengar. Kemudian bekal yang berikutnya adalah penglihatan atau basar. Maka kita harus melihat sehingga kita bisa mengetahui sesuatu. Kalau mendengar adalah mendengar bunyi, kalau melihat adalah melihat benda, apakah warna, bentuk, kemudian besar, volume dan seterusnya, itu dilihat dengan penglihatan. Jadi yang menyebabkan manusia menjadi tahu segala sesuatu itu adalah karena manusia diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal inilah yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana aktivitas yang harus kita lakukan agar menuju iman dengan benar? Kalau aktivitas ini dilakukan dengan benar, maka kita akan menuju iman, akan mendapatkan keimanan. Tetapi kalau tidak dilakukan dengan benar, maka kita akan menjadi sesat. Yang pertama adalah tazakkur atau zikir, tazakkur. Nah, di antara turunan katanya tazakkur atau zikir, mengingat. Jadi sebagai seorang beriman maka kita harus banyak mengingat. Terutama kita mengingat kematian, mengingat dari mana kita berasal, kemana kita akan kembali. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya termasuk kita. Kita mengingat, zikir, banyak berzikir. Karena dengan berzikir banyak mengingat maka hati kita akan tenang, akan menjalani kehidupan ini berdasarkan jalur-jalur yang benar, akan mudah mendapatkan petunjuk. Kemudian yang kedua tafakur. Tafakur ini bagaimana menggunakan akal kita untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, maka terbanyaklah berpikir, banyak mencari ilmu pengetahuan. Nah, kita gunakan akal. Jadi seperti kita sudah mahasiswa, maka mahasiswa itu yang menonjol itu akalnya, bukan yang menonjol itu emosinya.
tapi akalnya, rasionalnya. Kemudian yang berikutnya, aktivitas yang keempat adalah tadabbur, memikirkan makna di balik suatu peristiwa. Jadi di dalam kehidupan ini kan banyak hal yang kadang-kadang kita tidak tahu apa di balik itu, karena yang nampak itu hanya fisiknya atau hanya kedengarannya. Tapi apa makna di balik suatu peristiwa? Maka itu diperlukan memikirkan, tadabbur. Kita memikirkan apa yang terjadi tersebut. Nah, dan aktivitasnya sendiri ta'aqqul, itu menggunakan akal. Menggunakan akal untuk aktivitas berpikir. Jadi jangan sampai akalnya tidak digunakan untuk berpikir. Jadi pola pikir yang memadukan antara unsur hati atau qalbu dengan rasio merupakan inti utama dalam tujuan pendidikan akhlak. Jadi kalau kita mau punya akhlak yang baik, maka kita harus memasukkan unsur hati kita, hati nurani kita, kalbu kita. Jangan hanya rasio atau akal kita. Jadi harus dipadukan sedemikian rupa sehingga akan bisa melahirkan akhlak yang baik. Kalau orang punya akhlak yang baik, maka insya Allah orang tersebut akan sukses dalam kehidupannya. Dan kemudian hasilnya adalah manusia yang beradab. Nah, makanya kalau dalam agama itu sebelum diajarkan ilmu pengetahuan, maka diajarkan terlebih dahulu tentang adab. Bagaimana kita menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati, menghargai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu adab. Sebelum diajarkan ilmu. Jadi itu bedanya. Di zaman sekarang ini orang bangga dengan ilmunya. Nah, begitu ilmunya banyak mungkin atau berbeda dengan ilmunya orang lain, jadilah mereka orang yang sombong. Jadilah mereka orang yang menyalahgunakan ilmu pengetahuannya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang pintar-pintar itu yang banyak korupsinya, itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu, tetapi mereka salah gunakan ilmunya. Nah, ilmunya digunakan bukan untuk kepentingan bersama. Nah, maka kita harus menjadi manusia yang menggunakan akalnya, kemudian dipadukan dengan hati kita, sehingga kita menjadi manusia yang berakhlak. Hasilnya adalah manusia yang beradab dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali ini saja bagaimana seorang muslim berpikir di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi terkait dengan profesi kita, sehingga kita menjadi orang yang profesional, tetapi sekaligus juga menjadi muslim yang soleh, taat kepada Allah dan ajaran agamanya. Thank you. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.